Kita jumpa lagi sahabat SDP, masih dengan saya Hani. Rambutnya agak berbeda karena baru aja potong rambut begitu ya. Dan mungkin pangling itu campuran dari kaget karena tidak bisa mengenai lagi, kira-kira begitu. Dan kali ini saya akan membahas satu topik terkait dengan pertanyaan yang masuk, yaitu mengapa anak-anak yang kuliah di jurusan teknik suka membandingkan dirinya dengan mereka yang kuliah di jurusan sosial? Apakah itu berarti jurusan teknik lebih sulit atau jurusan sosial lebih mudah? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap bahwa matematika, sains, dan bahasa asing adalah tiga ilmu yang menggambarkan kecerdasan seseorang. Pertanyaannya adalah, apakah asumsi ini dapat dibenarkan? Atau apakah asumsi ini valid gitu ya? Selain itu, orang tua juga lebih merasa bangga gitu ya ketika anaknya kuliah di jurusan atau di program studi teknik. Dan memang ada beberapa mahasiswa di jurusan teknik yang merasa lebih tinggi, lebih lebih terhormat kira-kira begitu daripada mahasiswa prodi lain. Dan biasanya selalu dibandingkan dengan program studi yang belajar tentang ilmu-ilmu sosial. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu definisi yang saya pakai gitu ya. Yang saya sebut sebagai kuliah adalah mereka yang serius belajar untuk menjadi ahli di bidangnya. Jadi bukan sekedar mencari nilai, mencari gelar, segera lulus, dan sebagainya. Tetapi sungguh-sungguh belajar untuk mendapatkan ilmu di dalam bidang yang dipelajarinya. Nah, di program studi yang bersifat ilmunya teknik memang banyak mengandalkan hal yang berbau matematika, fisika, sainsnya sangat banyak. Dan memang perkembangan materinya tergantung dari program studinya, tergantung dari perkembangan zaman, tergantung dari penelitian terakhir seperti apa, dan bisa berbeda setiap prodi. Kemudian isi mata kuliahnya ya kira-kira cocok lah dengan asumsi yang ada di masyarakat bahwa mereka yang menguasai matematika, sains, dan bahasa asing adalah mereka yang diasumsikan cerdas. Lalu fakta apa lagi yang kita bisa lihat di dalam jurusan atau program studi teknik? Yang pertama pasti belajar hal-hal yang sudah ada standarnya, sudah ada acuan bakunya. Misalnya di dalam tubuh manusia boleh dialiri listrik dan tidak akan mati gitu ya. Batasnya sekitar 10 mA seperti itu kira-kira normalnya. Ada yang bisa lebih tinggi lagi soalnya, tetapi rata-rata 10 mA seperti itu. Kemudian daya tahan tubuh manusia terhadap suhu tinggi juga tergantung dari usia, dari kelembapan, ketinggian misalnya. Bukan ketinggi badan ya, tapi elevasi dataran tingginya seperti itu. Juga ada acuan baku terkait bagaimana merakit kayu yang kalau sendirian tidak akan bisa menahan beban yang cukup berat, tetapi jika dirakit dengan cara tertentu, maka kayu ini bisa mengangkat beban yang cukup berat. Nah, ini ada acuannya, ada standarnya, dan selama acuan ini diikuti, maka tidak akan berbahaya. Dan biasanya hal ini terkait dengan nyawa manusia. Lalu bagaimana dengan di program studi yang belajar ilmu sosial? Yang pasti tidak ada acuan yang bersifat baku. Misalnya faktor-faktor apa saja yang bisa mengaruhi nilai tukar mata uang? Wah, banyak sekali gitu ya. Bahkan sesuatu yang dulu diduga tidak punya pengaruh sekarang ini bisa berpengaruh, dan tidak ada acuan yang bisa dibilang pasti. Kemudian di dalam dunia psikologi misalnya, ketika seorang ditanya sebutkanlah 2 atau 3 emosi yang dominan saat ini, itu juga bukan hal yang mudah. Karena bagaimana seseorang bisa menentukan emosi yang dominan dan sebagainya, setiap orang bisa punya acuan yang berbeda-beda. Dan ini menurut saya menjadi tantangan tersendiri buat mereka yang belajar di ilmu-ilmu sosial.
Misalnya ketika seseorang belajar di ilmu pemasaran, marketing gitu ya, mengamati perilaku konsumen mau pakai teori apa? Banyak teorinya, saya tidak mengerti detail teorinya, tetapi ada teori-teori yang dapat digunakan untuk mengamati perilaku konsumen. Yang satu teori cocok untuk kondisi ini, teori yang lain cocok untuk kondisi yang lain lagi, seperti itu. Apakah semua teori pasti cocok? Belum tentu. Dan bagaimana kita bisa menemukan mana yang cocok? Itu pun juga tidak ada acuan yang pasti. Bagaimana kita bisa memvalidasi bahwa ini cocok atau tidak, gitu. Itu sesuatu yang menurut saya juga tidak mudah untuk diputuskan. Ketika orang belajar antropologi, ilmu tentang manusia, misalnya mengamati pola komunikasi atau proses komunikasi pada suku yang terasing misalnya, mau pakai teori apa juga banyak gitu ya. Ada berbagai macam hal yang mesti diperhatikan. Dan apakah teorinya pasti cocok untuk suku tertentu? Belum tentu. Mungkin ketika mengamati suku yang lain bisa, tetapi ketika mengamati sebuah komunitas tertentu tidak lagi cocok teorinya dan mungkin harus membuat teori yang baru. Pertanyaannya adalah bagaimana validasinya? Bagaimana memutuskan bahwa ini adalah sesuatu yang pas dan sebagainya? Itu yang saya sebutkan tidak ada acuan yang sifat baku tadi. Sekarang ini sudah mulai ramai gitu ya, digadang-gadang siapakah calon presiden nanti di 2024. Dalam dunia politik, beberapa pengamat politik mulai menyampaikan analisisnya, beberapa lembaga survei juga gencar melakukan survei mana yang lebih tinggi elektabilitasnya. Pertanyaannya adalah pada waktu orang menganalisis suksesi kepemimpinan nasional misalnya, mau pakai pendekatannya siapa? Apakah teori yang dibuat oleh orang di Amerika atau di Australia cocok? Belum tentu, karena ada pengaruh budaya, ada pengaruh kebiasaan, cara pandang di masyarakat, dan sebagainya. Kemudian, hal apa juga yang mesti diperhatikan ketika membuat analisa terkait hal ini? Itu pun juga tidak mudah untuk ditetapkan. Saya pernah bertanya kepada seorang rekan yang mengajar di jurusan seni. Saya mengatakan begini, bagaimana Anda bisa mengevaluasi hasil karya mahasiswa gitu ya? Oh, itu ada acuannya. Oke. Tetapi apakah acuannya bersifat baku? Itu pun juga masih tidak terlalu jelas. Dan buat saya yang di luar bidang ini, saya merasa buat saya agak susah gitu ya untuk memisahkan antara objektivitas dan subjektivitas, karena kalau bicara tentang seni, bicara tentang desain misalnya, maka ada unsur suka tidak suka, ada unsur seleranya pas, seleranya tidak pas begitu. Dan buat saya ini sesuatu yang susah gitu ya. Manusia punya kecenderungan untuk sombong, meninggikan diri begitu. Sehingga ketika asumsi yang dipakai di masyarakat untuk menilai kecerdasan seseorang terkait dengan matematika, sains, dan bahasa asing itu cocok dengan prodi-prodi yang belajar di sekitar ilmu teknik, engineering, maka seolah-olah mereka yang belajar di bidang ini adalah mereka yang cerdas, mereka yang pandai, mereka yang smart, mereka yang unggul dalam banyak hal, seperti itu. Sehingga ketika saya menerima pertanyaan itu, saya tidak terlalu heran, karena memang fenomena yang ada di masyarakat kira-kira menggambarkan kondisi yang ditanyakan tadi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa buat saya yang belajar di ilmu teknik, menurut saya ilmu teknik lebih mudah. Mengapa? Karena sebenarnya di ilmu teknik semuanya sudah dijelaskan, aturannya seperti apa, standarnya bagaimana, dan banyak hal sudah diatur jalurnya. Tetapi ketika saya berdiskusi dengan orang lain terkait dengan ilmu ekonomi misalnya, saya bisa punya banyak parameter yang saya tanyakan, dan mungkin harus disamakan dulu asumsinya untuk bisa berdiskusi dengan nyaman, atau bagaimana bisa saling menerima ketika ada perbedaan cara pandang terhadap masalah tertentu, seperti itu.
Sehingga saya melihat bahwa bukan masalah kuliah di bidang mana gitu, tetapi apapun pilihan kita, pilihan Anda, pilihan saya, kita harus menjalaninya dengan tanggung jawab. Jangan menggunakan alasan bahwa begini, ya karena program saya ini program studi teknik sulit, maka kalau IP tidak bisa tinggi itu ya harus dimaklumi seperti itu. Saya cenderung untuk mengingatkan supaya tidak menggunakan alasan demikian untuk menutupi kekurangan atau kesalahan yang kita kerjakan. Misalnya ya tidak tanggung jawab dalam belajar dan sebagainya. Kemudian kita mesti menghargai bidang studi lain. Kenapa? Karena setiap bidang studi pasti memiliki tantangan yang berbeda, gitu ya. Di bidang studi teknik misalnya memang tantangannya, hitungannya mungkin menggunakan matematika yang orang bilang tingkat tinggi seperti itu. Tetapi jangan salah, di ilmu ekonomi kalau kita mau perhatikan juga tingkat tinggi loh matematikanya. Apakah sahabat SDP Anda saat ini sebagai mahasiswa sedang kuliah? Jika Anda kuliah, maka saya sangat menganjurkan Anda punya tujuan yang jelas, kuliah untuk menjadi ahli di bidangnya. Dan itu harus kita jalani dengan bertanggung jawab. Kenapa? Karena kuliah juga perlu komitmen, perlu motivasi. Dan di dalam pandangan saya, komitmen dan motivasi ini menjadi sesuatu, menjadi faktor pendorong yang sangat kuat supaya kita bisa maju. Kemudian komitmen dan motivasi ini juga menjadi sebuah faktor pendorong yang kuat untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi lain kali.